Baiklah Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, dari tempat ini saya menyapa Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom Bapak Ibu, Shalom. Shalom, salam damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Kiranya rahmat kasih karunia damai sejahtera, anugerah Tuhan, pertolongan Tuhan senantiasa ada dalam kehidupan kita hari ini, kekal sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kembali. Senang rasanya bisa kembali melihat Bapak Ibu Saudara dalam keadaan semangat, dalam keadaan sukacita di dalam melayani Tuhan dan juga di dalam kita beribadah. Karena kita tahu di dalam kita beribadah kita sedang menjalankan kewajiban kita selama kita menjadi anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu Saudara bagi yang datang beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan naikkan suatu pujian untuk mengawali ibadah kita. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Kita akan menyanyikan pujian ini secara bersama-sama. Bila hati terasa berat, amin, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, kami membawa hidup kami Tuhan. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Kembali dari awal. Bila hati terasa berat, bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, amin. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui
di altarnya. Bait yang kedua, bersama kita akan bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara sekalian. Bait yang kedua. Dia berfirman, mari datanglah. Kita akan masuk di dalam doa. Dia selalu pedulikan aku, ku datang Yesus. Dia pikul segala bebanku, sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, ya ampuniku dan bebaskanku, ya ubah hidupku. Amin. Baharui hatiku, sesuatu terjadi saat datang dia sujud di altarnya, sujud di altarnya. Amin. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, ya ampuniku dan bebaskanku, ya ubah hidupku, baharui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sesuatu terjadi, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita akan tunduk kepala, kita akan berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, buat pagi hari yang begitu sangat baik Tuhan percayakan untuk kami lalui, untuk kami jalani. Kami yakin dan percaya ketika Tuhan masih memberikan kami napas dan kehidupan untuk beribadah ke tempat rumah ibadah ini, itu berarti masih ada tugas dan tanggung jawab kami selama kami hidup di dunia ini. Terlebih khusus dengan kami beribadah, dan juga kami menjadi berkat bagi banyak orang melalui firman Tuhan yang akan kami dengarkan bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus. Berdoa bagi rekan-rekan kami, teman-teman kami yang masih dalam perjalanan. Tuhan tolong, Tuhan sertai sampai di rumah ini dengan selamat, tidak kekurangan apapun, sehingga kami boleh beribadah bersama-sama, memuji, memuliakan nama Tuhan. Berdoa juga bagi gereja-gereja Tuhan yang bersamaan beribadah dengan kami. Tuhan memberkati mereka yang ada di sana, dan Tuhan juga menyertai para imam-imam dan para hamba-hamba Tuhan yang terlibat dalam rangkaian ibadah tersebut. Terima kasih Bapa di surga, dari awal hingga pada akhirnya ibadah kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah nama Tuhan yang dijunjung tinggi. Kami akan duduk untuk menikmati puji-pujian dan juga untuk menikmati firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur, puji Tuhan. Amin. Silakan dulu kembali Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom Bapak Ibu. Damai sejahtera dari Tuhan Yesus melimpah bagi kehidupan kita bersama hari ini kekal sampai selama-lamanya. Selamat datang, selamat beribadah, selamat bertemu kembali. Senang rasanya bisa melihat Bapak Ibu Saudara dalam keadaan semangat, sukacita di dalam melayani Tuhan, di dalam beribadah. Selamat datang juga bagi adik-adik kami, anak-anak sekolah minggu yang sebentar lagi mungkin akan mempersembahkan pujian ataupun drama dan seterusnya. Kita akan mendengarkannya atau menyaksikannya nanti secara bersama-sama. Namun sebelumnya, kita akan menyanyikan beberapa lagu pujian untuk kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Yuk kita akan nyanyikan satu pujian yang sangat baru. Mungkin tidak baru Bapak Ibu, namun kita pelajari pujian ini bersama-sama supaya kita memiliki perbendaharaan puji-pujian rohani yang memberkati kita. Yuk. Kita akan menyanyikan pujian ini bersama-sama. Yesus kau terindah.
dengan syukur. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku, Yesus, ingin ku menyenangkanmu. Karyamu indah bagiku, karyamu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku, Yesus, inilah persembahanku. Sama-sama kita akan nyanyikan pujian ini. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembahmu, ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembahmu. Di depan masih kosong. Yesus, kita akan naikkan pujian ini bersama-sama. Selamat datang. Kita naikkan pujian ini. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku, Yesus, ingin ku menyenangkanmu. Karyamu Tuhan, karyamu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku, Yesus, inilah persembahanku. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembahmu, ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesus, Kau terindah. Selamanya ku menyembahmu, Yesus. Sama-sama kita katakan, oh, bawaku erat di hadiratmu. Hatiku Tuhan, hatiku persembahan bagimu. Jiwaku Tuhan, jiwaku tenang di hadiratmu. Amin. Hatiku aman dalam kasih-Mu. Oh, bawaku erat di hadirat hatiku Tuhan, hatiku
Aku Tuhan, jiwaku tenang di hadirat-Mu, hatiku aman dalam kasih-Mu. Membawa hatiku, amin, hanya Engkau di hidupku. Tuhan Yesus, Kau terindah, selamanya ku menyembah-Mu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku. Tuhan Yesus, Kau terindah, selamanya ku menyembah-Mu. Yesus, Yesus yang terindah dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara, karena Yesus yang memberikan kelepasan dari segala dosa kita, pengampunan dosa, dan juga kehidupan kekal bagi kita. Kita akan bertepuk tangan bersama-sama, kita akan bersukacita bersama-sama sebelum kita menyaksikan persembahan pujian dari anak-anak sekolah minggu. Alangkah baiknya kita akan bertepuk tangan bersama-sama, dan saya akan undang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan memuji, memuliakan nama Tuhan. Yuk, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan bersukacita, kita akan memuji, memuliakan nama Tuhan. Amin. Haleluya. Mari kita memuji Tuhan. Amin. Bagai Bapa melindungi, bagai Bapa melindungi anaknya, amin, di dalam bahaya, begitulah Engkau Tuhan bagiku. Haleluya. Takkan pernah tinggalkan diriku. Amin. Yo, bila ku bersamamu, bila Kau di dalamku, bila Kau di pihakku, siapa lawanku? Di dalam dunia ini tiada seperti-Mu, tiada ku takut untuk selamanya. Amin. Sekali lagi. Pernah tinggalkan diriku. Yo, bila ku bersamamu, bila ku di dalamku, bila Kau di pihakku, siapa lawanku? Di dalam dunia ini tiada seperti-Mu, tiada ku takut untuk selamanya. Bila ku bersamamu, bila ku di dalamku, bila Kau di pihakku, siapa lawanku? Di dalam dunia ini tiada seperti-Mu, tiada ku takut untuk selamanya. Segala perkara dapat kita tanggung di dalam Kristus yang memberikan kekuatan kepada kita. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberiku kekuatan. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia, Allah sumber kuatku. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberiku kekuatan. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia, Allah sumber kuatku. Sekalipun
tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul dalam hati, itu yang kau sediakan bagiku. Yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul dalam hati, itu yang kau sediakan bagiku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekalam, tak takut karena Engkau Allahku sertaku. Segala perkara dapat Engkau tidak yang memberiku kekuatan. Segala perkara dapat tidak Allah sumber kuatku. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara sekalian. Tiba saatnya kita akan mendengarkan persembahan dari adik-adik sekolah minggu. Waktu selanjutnya saya persilahkan. Yuk anak-anak sekolah minggu. Hormat pada orang tua. Sampai di rumah setelah dari sekolah, Tono langsung tiduran di sofa tanpa melepas sepatu dan mengganti baju. Ibu menghampiri dan bertanya, "Mengapa tidak ganti baju dan melepas sepatu? Apakah kamu tidak enak badan?" Tetapi Tono menjawab dengan ketus, "Ih, kenapa sih ibu tanya-tanya?" Ibu kemudian meninggalkan Tono sendirian, lalu melanjutkan menjemur pakaian dibantu oleh Tini. Karena penasaran, Tini bertanya pada ibu, "Mengapa Tono marah, Bu?" Ibu menjawab, "Mungkin Tono sedang capek. Sudah selesai jemurnya, kita masuk yuk." Ketika masuk rumah, Tono sudah ada di dalam kamarnya. Ibu mengetuk pintu dan masuk ke kamar Tono. Lalu ibu menasihati, "Tono, meskipun sedang letih atau jengkel, tetapi ketika orang tua bertanya, maka sebaiknya menjawab dengan baik, bukan dengan menjawab ketus, marah, atau menggerutu. Jadi, jangan lupa untuk berlaku hormat kepada orang tua." Sekarang, yuk kita baca apa kata Tuhan. Ulangan 5 ayat 16. "Hormatilah ayahmu dan ibumu, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu."
terima kasih adik-adik semuanya. Tetap semangat di dalam melayani Tuhan dan di dalam ibadah sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati juga kepada guru-guru sekolah minggu yang ambil bagian di dalam mengajar, di dalam membimbing. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan untuk menyambut firman Tuhan, kita akan naikkan satu pujian penolong yang setia. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Kita akan naikkan kembali dari awal. Saat ku berjalan, amin, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Bersama kita akan bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara sekalian. Oh, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Saya mohon Bapak Sidarta yang akan bawakan kita dalam doa. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Kami datang Bapa penuh dengan segala kekurangan, kelemahan. Kami menyadari Tuhan, segala sesuatu berasal dari Engkau, oleh Engkau, dan untuk kemuliaan Engkau. Kami mengklaim janji firman ini Tuhan.
sehingga suatu keyakinan yang kami pegang di dalam janji kami, Tuhan. Kami siap taat dan setia melayani Engkau. Pada pagi hari ini Bapa, kami tengah memuji memuliakan nama-Mu. Bahkan kami telah menerima persembahan puji-pujian dari anak-anak-Mu, yang mana di dalam pujian itu Tuhan, nama-Mu tetap dipuji dan dipermuliakan. Biarlah acara demi acara yang kami lalui dalam ibadah ini Tuhan, tak lupa kami mengucap syukur. Sesaat lagi kami akan menerima firman-Mu. Kau telah mengutus hamba-Mu yang Kau percayakan untuk memberitakan firman-Mu. Kami serahkan Tuhan, Roh Kudus-Mu tetap mengalir, tetap mengurapi setiap kami, khusus bagi hamba-Mu yang Kau percayakan untuk memberitakan firman-Mu. Pakai hamba-Mu ini Tuhan, benar-benar menjadi berkat melalui penginjilannya, melalui pemberitaan firman-Nya, bahkan melalui pelayanannya Tuhan. Terima kasih Bapa, dari awal pertengahan sampai selesainya ibadah pagi hari ini, hamba serahkan sepenuhnya dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa, mengucap syukur kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat kita mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kasih Tuhan, bahagia Tuhan saat ini dilimpahkan di tengah kita sekalian. Puji Tuhan. Tadi saya melihat begitu bergairahnya sidang jemaat untuk memuji, mengagungkan, memuliakan nama Tuhan. Dan juga tadi pujian dari sekolah minggu juga sudah mengingatkan untuk senantiasa anak-anak sekolah minggu dilatih untuk bisa menghormati orang tua, agar janji Tuhan seperti doa dari Bapak Yohanes Sidarta tadi, supaya janji Tuhan itu bisa kita rasakan. Mereka bisa mendapatkan kebahagiaan dan juga bertambah usia. Terlebih saat ini kalau kita tadi sudah bergairah memuji Tuhan, terlebih lagi saat mendengarkan firman Tuhan, jangan loyo, harus dengan sungguh-sungguh, dengan satu kegairahan, dengan satu kebutuhan. Dan juga penghormatan tadi kepada orang tua penting, terlebih juga menghormati firman Tuhan. Nah, inilah saatnya kita bisa menghormati firman Tuhan lewat sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan, supaya sekali lagi janji Tuhan itu begitu indah kepada semua anak-anaknya, semua pelayan-pelayannya, bahkan sampai hamba-hambanya. Tuhan memberikan janji yang sangat indah. Mari bersama-sama kita akan membaca Alkitab kita di dalam 1 Yohanes pasal yang ke-1, 1 Yohanes pasal yang kedua, maaf. 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 16 sampai yang ke-17. 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-17. Ya. Demikian firman Tuhan. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Ya, ayat 17. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Wah, luar biasa janji Tuhan tentang bukan hanya di dunia ini kita bisa merasakan kebahagiaan, bahkan sampai lanjut usia kita, bahkan lebih daripada itu, untuk kehidupan kekal selama-lamanya. Ini yang kita tuju. Kalau hanya kita fokus kepada perkara-perkara dunia, kita bisa mengabaikan hal ini. Tapi kalau kita fokus kepada yang dijanjikan oleh Tuhan, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah, itulah orang yang taat. Dia akan mendapatkan hidup yang kekal.
Di ayat 16 tadi kita sudah sama-sama membaca dan kita sudah mendengar tadi bahwa ternyata segala keinginan, baik itu keinginan mata, baik itu keinginan daging, bahkan itu juga sampai keangkuhan hidup, itu asalnya bukan dari Bapa tadi jelas, tetapi dikatakan dari dunia. Jadi sumbernya memang dari dunia ini segala keinginan ternyata. Dulu saya salah, saya pikir keinginan mata tuh ya memang keinginan itu sumbernya dari hati, dari manusia ya. Tetapi ternyata firman Tuhan tadi mengatakan bahwa sumbernya itu asalnya dari dunia ternyata ya. Nah inilah kebenaran firman Tuhan. Jadi firman Tuhan ini tidak bisa dibantah. Oh tidak bisa loh, buktinya firman Tuhan berkata begitu kok. Segala keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup itu bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Inilah muasal dari keinginan itu. Dan tadi di ayat yang ke-17, dan dunia ini sedang, bukan akan, tapi sedang lenyap dengan segala keinginannya. Wah, kalau mungkin saudara berpikir loh, ayat ini kan ditulis mungkin pada abad pertama ya, ditulis oleh Rasul Yohanes pada abad pertama sesudah Masehi. Loh, sampai sekarang kok belum lenyap, kok masih ada dunia ini. Kalau boleh saya ibaratkan Bapak Ibu, saya ibaratkan seperti saya makan kue. Saya makan kue, misalkan saya makan kue lumpia barangkali. Kalau saya nyebut lumpia mesti Lisa tertawa nanti. Tersenyum-senyum, sebab lumpianya Lisa itu enak. Jadi kalau ibaratkan saya makan lumpia, dulu mungkin dimakan cuma 5%, masih ada 95%. Dimakan lagi 5% lagi, 10%, masih ada 90%. Nah mungkin sekarang ini sudah dalam 95%, tinggal 5%. Nah itulah dalam keadaan dunia, sampai sewaktu-waktu saya makan kue nanti habis sudah, lenyap. Nah itulah tadi yang dikatakan dunia ini sedang lenyap. Kita tidak tahu masih berapa persen tadi seperti kue yang kita makan tadi. Mungkin tinggal 5% atau tinggal 2% lagi. Tapi yang jelas nanti hilang, lenyap. Nah nanti pasti, karena sekali lagi firman Tuhan itu bukan kira-kira ya, kira-kira enggak. Tetapi firman Tuhan itu pasti. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, firman Tuhan itu bukan kira-kira, tetapi pasti terjadi. Kalau ramalan bisa terjadi, bisa tidak. Tetapi kalau nubuat firman Tuhan, pasti akan terjadi. Nah, bagaimana proses atau nanti dunia ini akan lenyap? Coba kita akan membuka di 2 Petrus pasal 3. 2 Petrus pasal 3. Ini juga untuk meyakinkan dunia itu pasti dalam keadaan lenyap. 2 Petrus pasal yang ke-3, ayat 9 sampai yang ke-10. Demikian ayat yang ke-9 sampai yang ke-10. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Tuhan tidak akan pernah lalai. Karena kalau Tuhan berfirman pasti terjadi. Jadi jangan anggap ini satu kelalaian. Oh Tuhan lalai barangkali. Tidak. Tuhan tidak lalai dalam menepati janjinya. Terus? Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Seperti tadi yang saya katakan. Mana katanya dunia lenyap. Kok masih ada sampai sekarang? Mungkin kita menganggap seperti itu. Ya seperti tadi, sekalipun orang menganggap satu kelalaian. Terus? Tetapi ia sabar terhadap kamu. Nah, ia sabar terhadap kamu. Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Inilah panjang, kalau saya sebutkan, inilah panjang sabarnya Tuhan. Kita masih diberi kesempatan yang baik oleh Tuhan. Untuk apa tadi tujuannya? Tuhan masih memberi kesempatan. Coba kalau dunia sedang lenyap, mungkin kita masih belum siap. Masih banyak dosa, masih banyak kelemahan, masih banyak ini, itu, dan lain sebagainya. Habis kita di situ. Tetapi firman Tuhan mengatakan, Tuhan masih berpanjang sabar. Dunia masih belum lenyap, sampai sekarang belum lenyap. Nah inilah yang saya katakan tadi, perpanjangan sabar Tuhan. Untuk apa perpanjangan Tuhan tadi itu? Supaya semua orang bisa bertobat dan berbalik kepada Tuhan. Makanya jangan buang-buang kesempatan, jangan pergunakan kesempatan yang indah ini untuk kita tetap dalam dosa, dalam kelemahan, dalam kekurangan kita. Terus ayat yang ke-10. Demikian, tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Bukan Tuhan itu pencuri, bukan, tapi kedatangannya seperti pencuri. Tidak bisa disangka, tidak bisa diprediksi, tiba-tiba datang sudah, habis kita di situ. Makanya pergunakan perpanjangan sabar Tuhan ini bagi kita. Satu kesempatan yang baik sekali. Untuk apa? Untuk kita bisa bertobat
dan kembali kepada Tuhan. Terus Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat Ya. dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. perhatikan Bapak Ibu, dunia ini akan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Betul-betul, tidak ada bekasnya lagi, sudah. Tidak ada bekasnya lagi, sudah. Nah, makanya tadi saya katakan firman Tuhan itu iya dan amin. Firman Tuhan itu pasti dan pasti akan terjadi. Waktunya kapan kita tidak tahu. Karena seperti pencuri, tidak bisa diprediksi, tidak bisa disangka-sangka, tiba-tiba datang. Makanya dengan firman ini, Bapak Ibu Saudaraku, membuat kehidupan kita bisa mempergunakan yang masih Tuhan berikan kepada kita, waktu perpanjangan sabar Tuhan itu dengan sebaik-baiknya. Nah, seringkali Bapak Ibu, kalau kita sudah tahu bahwa dunia ini akan menuju dalam proses lenyap ini, seringkali manusia ini saya katakan, hanya sibuk dengan perkara-perkara jasmani, dengan hal-hal jasmani. Loh, apa salah Pak Rinda? Enggak salah. Memang orang di dunia ini harus berusaha dengan sungguh-sungguh. Harus berusaha mencari nafkah, mencari apapun juga untuk kebutuhannya. Enggak salah. Tapi yang menjadi kesalahan itu, ya ini, yang tadi saya katakan hanya sibuk mencari hal-hal atau perkara-perkara dunia ini sampai, nah ini yang menjadi kesalahan, sampai melupakan perkara-perkara rohani yang untuk kehidupan yang kekal. Ini yang menjadi kesalahan. Jadi orang berusaha, orang melakukan apa saja di dunia ini tidak salah. Karena memang yaitu tadi, kebutuhan manusia supaya bisa tercukupi harus berusaha. Tapi yang menjadi satu kesalahan, nah ini tadi, sampai melupakan, nah ini yang menjadi satu kesalahan. Sampai melupakan perkara-perkara rohani. Akhirnya, itu tadi, sibuk dengan perkara-perkara duniawi, sibuk kerja, sampai ini kuliah, sampai meninggalkan ibadah pelayanan. Nah ini yang menjadi satu kesalahan yang fatal. Ini menjadi satu kesalahan. Orang berusaha tidak salah, tetapi jangan sampai melupakan perkara-perkara yang rohani tadi itu untuk kehidupan yang kekal. Karena ini yang menjadi satu kerinduan kita semua. Seluruh sidang jemaat juga kerinduannya cuma satu, bisa hidup kekal selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Nah makanya Tuhan memberikan satu hal yang indah bagi kita, supaya dalam waktu yang indah ini jangan sampai sibuk dengan perkara-perkara dunia, tetapi harus mencari perkara-perkara yang rohani supaya bisa mendapatkan kehidupan yang kekal. Ada 3 hal yang harus saya, Bapak Ibu perhatikan dalam hal tadi itu, mengingat dunia ini nanti akan sedang lenyap, bukan akan, sedang lenyap. Ada 3 hal yang perlu diperhatikan saat proses dunia ini sedang lenyap. Makanya jangan sampai kita terbawa dengan dunia yang sedang dalam proses hilang lenyap, kehancuran dan hilang lenyap ini. Makanya harus diperhatikan, ada 3 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama Bapak Ibu, kita akan membaca di dalam Yakobus pasal 4 ayat yang keempat. Yakobus pasal 4 ayat yang keempat. Ini perhatian yang sungguh kita harus punya dengan sungguh-sungguh. Yakobus pasal 4 ayat yang keempat. Demikian, hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi, barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Iya. Jadi dalam tiga hal tadi yang harus kita perhatikan. Kalau dunia nanti sedang lenyap, akan hancur dan lenyap nanti ini. Yang pertama yang harus kita perhatikan adalah jangan bersahabat dengan dunia. Firman Tuhan tadi mengatakan tadi, jadi persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Makanya jangan bersahabat dengan dunia. Loh, saya kan hidup dunia, kalau tidak bersahabat, nanti kita silahkan kalau bersahabat dengan siapapun, boleh, dengan punya teman, punya ini, silahkan bersahabat. Tapi pengertian sahabat dengan dunia nanti kita akan sama-sama lihat, kita akan sama-sama perhatikan. Loh, kenapa kita tidak boleh bersahabat dengan dunia? Karena ingat Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bahwa dunia dengan segala pengaruhnya, dunia dengan segala aktivitasnya, kesibukannya, itu dapat menarik Bapak Ibu, menarik anak Tuhan, pelayan Tuhan, bahkan sampai hamba-hamba Tuhan
Yang kita kenal dunia ini dengan gaya gravitasinya. Jadi dunia, kalau kita bersahabat dengan dunia, itu sekali lagi Bapak Ibu, itu daya gravitasi dunia itu bisa menyeret, bisa menarik kehidupan anak-anak Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, bahkan saya sendiri jadi hamba-hamba Tuhan akan betul-betul terseret di situ dengan gaya gravitasi dunia ini. Hati-hati Bapak Ibu. Tapi Tuhan Yesus sudah mengalahkan daya tarik dunia ini. Bapak Ibu tidak percaya Tuhan Yesus sudah mengalahkan itu. Buktinya apa? Buktinya Tuhan Yesus bisa berjalan di atas air. Nah, Tuhan Yesus bisa berjalan di atas air. Berarti tidak ada dunia yang bisa menarik dirinya. Tuhan Yesus sudah buktikan sebagai manusia tidak bisa ditarik dengan gaya gravitasi dunia ini. Terbukti Yesus sudah bisa berjalan di atas air. Bahkan juga ditawari sama iblis di situ. Seluruh kemuliaan, kemegahan dunia itu akan kuberikan kepadamu asal kamu menyembah aku. Tapi Tuhan Yesus jawab apa? Ada tertulis, hanya kepada Allahmu saja engkau harus menyembah, engkau harus berbakti. Tuhan Yesus sudah mengalahkan dunia. Yang pertama, dia bisa berjalan di atas air, dan juga apa yang menjadi daya tarik dengan kemegahannya, dengan kemuliaan dunia ini. Tuhan Yesus tidak bisa tertarik di situ, tidak bisa diseret di situ dengan segala keinginannya tadi itu. Ingat tadi ya, bahwa keinginan tadi berasal dari dunia. Itu yang mencari, itu yang menyeret anak-anak Tuhan. Makanya perhatikan, jangan bersahabat dengan dunia ini. Kalau bersahabat dengan lain silahkan saja, tapi artinya bersahabat dengan dunia ini dengan segala pengaruhnya dan dengan segala kesibukannya, aktivitasnya. Seperti bangsa Mesir dulu, memang ya sengaja harus diperberat pekerjaannya, karena tujuannya bangsa Israel keluar dari Mesir kan cuma satu, Tuhan izinkan bangsa Israel keluar dari Mesir untuk apa? Untuk beribadah kepada Tuhan. Itu tujuannya Tuhan, supaya kita tidak bisa menarik dunia, tidak bisa menarik anak-anak Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, bahkan sampai hamba-hamba Tuhan ini. Belajar dari pribadi Yesus yang sudah bisa belajar, yang sudah bisa berjalan di atas air. Sebenarnya Petrus juga bisa. Petrus bisa berjalan di atas air. Satu-satunya manusia bukan dari ilahi ya. Petrus ini manusia biasa, dia juga bisa berjalan di atas air. Tuhan Yesus sebenarnya juga manusia biasa 100%, tapi sudah bisa membuktikan bisa berjalan di atas air. Petrus pun juga bisa waktu itu. Cuman sayang dari situ karena tiupan angin, kemudian dia bimbang, mulai tenggelam di situ. Dengan daya tarik dunia, dengan segala tadi itu, dengan segala pengaruhnya, dengan segala kesibukan aktivitasnya, wah betul-betul menarik, sungguh-sungguh. Makanya jangan bersahabat dengan dunia ini. Ingat tadi ya, keinginan tadi itu, waduh kalau sudah masuk di situ, wah bahaya. Coba kita akan baca di Yakobus pasal 1 ayat 14 sampai yang ke-15. Yakobus pasal 1 tadi ayat yang ke-14 sampai yang ke-15. Demikian. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Ya, yang asalnya dari dunia tadi itu. Karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dipikat lagi, waduh. Ini yang tadi saya katakan. Daya gravitasi dunia itu begitu sangat betul-betul. Kalau kita tidak sungguh-sungguh, bisa tenggelam sama seperti Petrus tadi itu. Betul-betul tenggelam. Terus dia tadi menyeret, memikat sampai ayat 15. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Nah, ini yang tadi saya kata, bukan sekali lagi yang diseret ini bukan orang-orang dunia, mereka sudah miliknya maut. Tetapi yang diseret ini sekali lagi anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan seperti kita ini loh. Itu yang betul-betul. Kalau orang dunia, mereka sudah dari dulu begitu. Tetapi yang diseret ini adalah benar-benar anak-anak Tuhan yang disebut orang Kristen tadi itu. Dengan segala pengaruhnya dunia itu menyeret kita. Orang-orang yang dipilih oleh Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, bahkan sampai hamba-hamba Tuhan seperti saya ini sendiri. Makanya hati-hati Bapak Ibu. Firman Tuhan itu memberikan satu warning yang sungguh-sungguh untuk kita bisa lakukan. Supaya apa, sekali lagi yaitu tadi, kita tidak terseret oleh keinginan. Kalau sudah menyeret tadi itu, waduh, sudah. Kekuatannya luar biasa, manusia tidak bisa membendung. Manusia tidak membendung seperti saya dulu. Kalau keinginannya merokok, sudah, ngerokok saja, tidak ada yang ngelarang. Loh, saya ditegur, coba kamu hitung dulu rokokmu, kamu habis berapa? Di Samsu dulu. Di Samsu kalau nggak salah harganya 12.000.
Saya bilang tiga Pak, bisa sampai 2 bungkus, 3 bungkus. Kalikan sudah 1 bulan, kalikan 1 tahun. Kamu bisa ngelencer sama anak-anakmu. Ya sudah, dinasehati dengan apa saja. Tapi yang namanya keinginan tidak bisa dikontrol, tidak bisa dibendung. Ya inilah diseret tadi itu. Kalau yang namanya menyeret, memikat sampai akhirnya berbuat dosa sampai kepada maut. Perhatikan Bapak Ibu, daya gravitasi dunia ini begitu menghancurkan kehidupan anak-anak Tuhan, kehidupan pelayan-pelayan Tuhan, bahkan sampai hamba Tuhan. Akhirnya betul-betul kalau sudah ditarik, diseret, jatuh sudah. Jatuh, benar-benar jatuh sudah. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-16, kembali lagi ke situ. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-16. 1 Yohanes 2 ayat Demikian. yang ke-16. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Ya, akhirnya kalau sudah diseret, dipikat, jatuh sudah di situ. Jatuh di mana? Di dalam keinginan. Jatuh dalam keinginan. Keinginan apa? Yang pertama tadi disebutkan adalah keinginan daging, hawa nafsu, seperti tadi yang sudah saya saksikan tadi. Kalau dagingnya kepingin apa, hawa nafsunya kepingin apa, enggak peduli sudah. Biar dinasehati, biar ditegur, biar apa saja. Namanya sudah terseret, jatuh di dalam keinginan tadi itu. Betul-betul sudah melakukan keinginan daging dengan segala hawa nafsunya. Enggak bisa dikontrol sudah. Enggak bisa dikontrol Bapak Ibu. Makanya itu perhatikan dengan sungguh-sungguh. Ini menyeret dalam kejatuhan keinginan tadi itu. Mulai yang pertama adalah keinginan daging, hawa nafsu dengan segala keinginannya. Ini yang harus kita waspadai. Kemudian Bapak Ibu, seperti zaman dulu sudah, zamannya Nuh dulu itu terjadi. Lihat wanita cantik, lihat wanita cantik, pria yang ganteng, siapa saja. Anak-anak Allah mengambil anak-anak manusia yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik, siapa saja yang disukai. Sampai betul-betul sudah, tidak bisa dibendung. Akhirnya ya terbukti sudah. Zamannya Nuh dulu itu dihukum oleh Tuhan. Dihukum oleh air bah dulu. Cuman 8 yang selamat Bapak Ibu. Makanya perhatikan keinginan tadi kalau sudah dibuai melahirkan maut, seperti terjadi zaman Nuh. Keinginan daging, siapa saja yang diinginnya diambil, tidak peduli, ditegur sama nasihat orang tua, apalagi nasihat yang paling tertinggi. Nasihat yang tertinggi itu apa? Ya firman Tuhan. Itu nasihat yang tertinggi adalah firman Tuhan. Tidak bisa ditegur sudah. Sama firman Tuhan tidak bisa ditegur. Betul-betul sudah diseret, jatuh ke dalam keinginan dagingnya tadi. Kemudian yang kedua ada mata, keinginan mata. Hati-hati Bapak Ibu. Mata ini juga sangat-sangat menggoda sungguh-sungguh. Saya pernah katakan di kaum muda Bapak Ibu, keinginan mata ini kehidupan manusia kan hidup di padang gurun dunia. Di padang gurun dunia. Kalau di padang gurun dunia, Bapak Ibu kalau lihat di daerah jauh situ itu seperti ada air. Padahal itu cuma fata morgana Bapak Ibu. Itu cuma fata morgana sebenarnya. Kalau mengikuti keinginan mata di situ, seperti air di situ, kita larut ke situ, kita jauh di situ. Habis kita di situ. Semakin kita jauh dari Tuhan, semakin kita letih lesu. Tambah jauh, tambah rebah, sampai akhirnya binasa. Karena mengikuti keinginan mata. Ingat Bapak Ibu, mata ini menipu sekali lagi. Terbukti di dalam kejadian awal dulu tuh, Hawa sudah jatuh ke dalam keinginan mata. Bapak Ibu tidak percaya? Pada waktu sudah dikasih nasihat sama firman Tuhan, semua buah dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas. Tetapi dia begitu mendengar suara ulat yang dibolak-balik, yang tidak boleh jadi boleh, yang boleh jadi tidak boleh. Begitu mendengar suara ular, dia lihat, dia lihat buah yang tidak boleh dimakan itu. Mulai dia lihat di situ, mulai dia tertarik di situ. Makanya hati-hati saya katakan tadi itu, mata itu sangat menarik sungguh-sungguh. Seperti di padang gurun tadi yang saya katakan ada fata morgana tadi itu. Sepertinya air, tapi bukan sebenarnya. Tambah kita menjauh dari Tuhan, tambah letih lesu. Tambah akhirnya betul-betul rebah, mati kita di situ. Ada juga di dalam firman Tuhan juga dikatakan di perjanjian lama, Lot juga begitu. Ada waktu mereka mau berpisah karena memang terjadi bentrokan terus antara hambanya Abraham dan hambanya Lot ini. Makanya Abraham mengambil satu keputusan. Ayo kamu pergi kemana sekarang? Kalau kamu ke barat, aku ke timur.
Kalau kamu ke selatan, aku ke utara. Tadi Lot melihat di situ. Dikatakan lembah Yordan, dia lihat lembah Yordan, sepertinya Bapak Ibu, sepertinya dikatakan kalau saudara baca di firman Tuhan, sepertinya dikatakan tamannya Tuhan. Pada waktu Lot melihat lembah Yordan tadi itu, dikatakan seperti taman Tuhan. Wah, menarik Bapak Ibu. Tapi dia begitu Lot masuk ke sana, waduh, tempatnya luar biasa menjijikkan. Akhirnya yang terjadi, kita tahu, sudah sama-sama tahu, Sodom dan Gomora ditunggang balikkan oleh Tuhan, dibinasakan oleh Tuhan karena mata tadi itu. Makanya keinginan daging, keinginan mata ini sungguh-sungguh harus membutuhkan kekuatan yang ekstra, manusia tidak bisa. Itu tadi, kalau sudah diseret, dipikat, tidak bisa apa-apa sudah di situ. Kayak kerbau dicucuk hidungnya, nurut saja sudah di situ. Padahal di situ betul-betul kematian, maut yang mengerikan, Bapak. Kemudian yang ketiga tadi adalah keangkuhan hidup, kesombongan. Kesombongan ini hati-hati Bapak Ibu. Ini adalah satu kejatuhan yang paling dahsyat kepada anak-anak Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan. Saya sudah sampaikan di PA tentang kesombongan ini, mulai dari pamer. Di PA waktu saya sudah menyampaikan kesombongan ini. Ingat bahwa Lucifer dulu itu adalah pemimpin biduan di sorga, tetapi karena kesombongannya dia, bukan ingin sama seperti Tuhan, tapi lebih tinggi daripada Tuhan, lebih atas daripada Tuhan. Kalau sama seperti Tuhan masih baik. Ingat sekali lagi, kalau Tuhan menawarkan sama seperti Tuhan, lewat jalurnya taat dengar-dengaran. Iblis menawarkan kepada Hawa supaya kamu taat seperti kepada Allah, lewat jalur tidak taat. Apa dulu yang dikatakan Allah tidak boleh dimakan, dimakan. Makanya iblis menawarkan supaya kita sama seperti Tuhan, tapi lewat jalur tidak taat. Tidak taatnya bagaimana? Yaitu tadi yang dikatakan Tuhan tidak boleh dimakan, sama iblis boleh dimakan. Itu jalurnya iblis. Tetapi firman Tuhan beda bagi kita. Kalau kita ingin sama seperti Tuhan, jalurnya harus taat dengan sungguh-sungguh akan firman Tuhan. Ini jalur yang betul. Tapi iblis berbeda, memberikan satu solusi supaya sama seperti Tuhan lah lewat jalur tidak taat. Makanya perhatikan Bapak Ibu, perhatikan dengan sungguh-sungguh tentang firman Tuhan, ya, supaya kita bisa mengerti dengan sungguh tentang tadi yang saya katakan adalah keangkuhan hidup, kesombongan. Seperti Lucifer, sebenarnya dia adalah bintang timur, tapi karena kesombongannya dia jatuh akhirnya di situ. Digantikan dengan Yesus bintang timur. Yesus bintang timur menggantikan Lucifer itu. Ya Bapak Ibu, semoga kita bisa mengerti tentang kesombongan. Nah, dampaknya Bapak Ibu, dampaknya kalau kita bersahabat dengan dunia tadi itu, ingat, ini membawa dampak, ini membawa satu akibat bagi kita. Akibatnya yang pertama, coba kita akan baca di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-33. 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-33. Demikian, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Ini makanya tadi firman Tuhan mengatakan dengan sungguh-sungguh, jangan bersahabat dengan dunia, dengan segala pengaruhnya, dengan segala aktivitas kesibukannya. Kalau kita bergaul dengan situ, firman Tuhan mengatakan, pergaulan yang buruk bisa merusak kebiasaan yang baik. Rusak sudah. Kalau kita bersahabat dengan dunia, rusak sudah, bentuk kita sudah rusak. Bentuknya manusia yang dalam kebenaran, dalam kesucian sudah rusak, tidak ada bentuk lagi di situ. Tidak ada bentuknya lagi di situ. Makanya sekali lagi Bapak Ibu, jaga sungguh-sungguh pergaulan. Saya dulu gara-gara merokok ya karena bergaul tadi itu dengan orang perokok. Ya betul-betul terjadi sungguh-sungguh saya merokok. Awalnya dibujuk, enak loh ini. Enak, coba satu aja. Saya nyoba satu, wah batuk-batuk. Tapi lama-lama dikasih terus sampai akhirnya kecanduan suruh beli sendiri. Kecanduan suruh beli sendiri. Ya itu sudah betul-betul menyeret, memikat tadi itu sampai betul-betul jatuh. Karena apa sekali lagi? Karena dari pergaulan, dari persahabatan tadi yang buruk. Dari persahabatan yang buruk, makanya hati-hati bersahabat. Saya katakan sekali lagi kepada anak-anak, saya silahkan bergaul dengan siapa saja, bersahabat dengan siapa, tapi ingat, kamu harus tahu batas di situ. Tahu batas, seperti yang saya katakan, tahu batas itulah kebenaran, tahu batas kesucian. Sama seperti rel kereta api di situ.
Oh enggak apa-apa kok Pak Hari, cuma melenceng sedikit saja, cuma berapa mili enggak, oh enggak apa-apa kok sedikit. Wah, jangan bilang enggak apa-apa. Rel kereta api melenceng sedikit saja sudah lama-lama enggak ketemu, sudah lama-lama enggak ketemu sama Tuhan. Makanya harus direl, tetap harus direl. Apapun yang terjadi harus tetap direl segitu. Saya juga pernah tanya dulu sama anak saya, masih SD dulu itu, karena dia belajar apa itu, ilmu bumi apa itu, saya lupa sudah. Saya tanya, kalau bagaimana kalau namanya anak saya Andrew bagaimana nih kalau bumi ini tidak berada di dalam rotasinya, kalau melenceng sedikit, hancur Pak. Nah itu kehidupan manusia. Makanya jangan coba-coba keluar dari jalur firman, cuma sedikit saja, tapi membawa dampak yang luar biasa. Hancur nanti. Semakin cepat keretanya, katakan rel apa sekarang ada kereta cepat situ, kereta cepat yang 350, semakin cepat keretanya, semakin hebat kerohanian kita. Tapi kalau tidak sesuai dengan firman Tuhan, sudah membawa kehancuran yang luar biasa. Makanya jangan coba-coba keluar dari rel, cuma sedikit kok, enggak apa-apa, cuma sedikit, tetapi dampaknya luar biasa Bapak. Makanya harus tetap berada di rel, harus tetap berada di rel di situ. Kalau enggak tadi itu, pergaulan yang buruk bisa merusak, perbuatan yang baik hilang sudah. Bentuk kebenaran kita, anak-anak Tuhan, pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, hilang bentuknya kebenaran, hilang bentuknya kesucian, sudah akhirnya jatuh ke dalam dosa. Nah ini Bapak Ibu, dampaknya atau akibatnya kalau kita terseret oleh dunia tadi, bersahabat dengan dunia bisa merusak perbuatan baik kita. Apa yang dulu sudah kita mulai rintis dari awal, sudah berbuat baik mulai dari tabernakel itu, berbuat baik diri sendiri sampai bisa mengasihi musuh, hilang dalam sekejap, sudah hilang dalam sekejap di situ perbuatan baik. Kemudian dampaknya yang kedua, kembali lagi di dalam Yakobus pasal 4 ayat yang keempat, hai orang yang tidak setia. Jadi pergaulannya, perbuatan baik sudah hilang di situ. Hai kamu orang yang tidak setia, dampaknya yang kedua, membuat kita tidak setia lagi. Membuat kita tidak setia lagi untuk beribadah melayani Tuhan, untuk setia lagi membaca Alkitab, untuk setia lagi berdoa menyembah Tuhan. Nah, sudah kehilangan di situ. Karena ingat tadi saya katakan, daya gravitasi dunia menyeret, sehingga membuat anak-anak Tuhan, membuat pelayan-pelayan Tuhan sampai hamba-hamba Tuhan lagi tidak setia lagi. Kalau sudah tidak setia lagi, wah ini sudah dibangun dalam PA itu, dalam tubuh Babel sudah. Pelacur, maaf permisi bicara, sama pelacur. Nama pelacur tidak setia memang. Sekarang ini, nanti 1 jam lagi sama itu lagi. Nanti besoknya lagi sama itu lagi, tidak setia sudah. Akhirnya tanpa dia sadari sebenarnya sudah dibangun menjadi perempuan Babel, penuh yang sempurna dalam kejahatan dan kenajisan. Tidak setia lagi akibatnya. Kemudian yang ketiga, dampaknya Bapak Ibu, menjadi musuh Allah tadi itu. Menjadi musuh Allah. Waduh, kalau punya musuh tidak enak Bapak Ibu. Saya pernah, dampaknya itu pernah punya musuh, mau keluar tidak enak, mau ini takut. Coba kalau tidak punya musuh, mau kemana kita? Enak di situ. Ini musuh manusia loh, tapi ini musuhnya Tuhan, tidak main-main ini. Musuhnya Tuhan. Persahabatan dengan dunia menjadikan dirinya menjadi musuh Allah. Sampai betul-betul Tuhan berikan maut sungguh-sungguh, kematian kekal selama-lamanya di dalam lautan api yang menyala-nyala. Biarlah dengan firman Tuhan ini membuat kehidupan kita semakin hari semakin mengerti akan firman Tuhan. Jangan bersahabat dengan dunia, karena dampaknya tadi bisa merusak perbuatan yang baik, kita tidak setia kepada Tuhan, bahkan juga sampai menjadi musuh Allah. Ya, itu dampaknya. Nah, kemudian jalan keluarnya bagaimana Bapak Ibu? Nah, sekarang jalan keluarnya bagaimana? Yohanes 15 ayat yang ke-13. Yohanes 15 ayat yang ke-13. Demikian. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Nah, Tuhan memberikan jalan keluar bagi kita, supaya kita tidak bersahabat dengan dunia, tetapi kita bersahabat dengan Tuhan, pribadi Yesus. Tadi kita sudah tahu, Yesus itu adalah sahabat yang baik untuk sahabat-sahabatnya. Bagaimana? Dari pihak Tuhan bagaimana sekarang? Pihaknya Tuhan tadi
memberikan nyawanya. Bayangkan Bapak Ibu, nyawanya saja dia berikan untuk sahabat-sahabatnya, apalagi yang lain, kecil. Kecil, apa yang tidak bisa Tuhan berikan bagi kita? Kalau cuma untuk sego pecel, nasi rawon, wah kecil sekali lagi. Sekali lagi Bapak Ibu, itu tadi, kalau nyawa saja Tuhan sudah berikan kepada kita, sampai mati di atas kayu salib, apa yang tidak bisa Tuhan berikan bagi kita? Makanya harus bersahabat dengan Tuhan, yang bisa memberikan nyawanya di atas kayu salib. Nah itu, kita harus bersahabat dengan Tuhan, jangan bersahabat dengan dunia, tapi bersahabat dengan Tuhan di situ. Itu dari pihak Tuhan memberikan nyawa. Nah, pihak manusia harus bagaimana? Bersahabat dengan Tuhan tadi itu. Nah, pihak manusia, kalau Tuhan memberikan nyawa, bagi kita harus memberikan juga. Apa memberikan apa? Kalau Tuhan memberikan nyawa, kita juga memberikan dosa kita kepada Tuhan. Memberikan dosa kita kepada Tuhan. Supaya apa? Sekali lagi, kita masih ingat tadi ya, dunia segala unsur-unsurnya hangus dengan nyala api tadi. Supaya kita tidak ikut hangus dalam api dunia ini. Makanya kita berikan dosa kita kepada Tuhan. Untuk apa ini? Untuk dibakar. Kalau di dalam tabernakel ada mezbah korban bakaran di situ. Dosa itu dibakar. Artinya dosa dibakar, bertobat. Bagi kita saat ini bertobat. Seperti Tuhan memberikan waktu tadi itu, bertobat dan kembali kepada Tuhan. Ini seperti dosa dibakar di dalam mezbah korban bakaran tadi. Dan kalau dosa ini dibakar, wah menjadi dupa yang harum, menjadi asapnya, menjadi harum di hadapan Tuhan. Bukan busuk, tetapi asapnya itu menjadi asap yang berbau harum di hadapan Tuhan. Kalau dosa itu dibakar. Nah ini daripada kita dibakar dengan nyala api unsur-unsur dunia tadi, lebih baik dosa kita yang saat ini dibakar. Oleh apa? Oleh api firman dan oleh api Roh Kudus. Setiap firman yang menyatakan segala dosa-dosa kelemahan kita, ayo sesali itu dengan sungguh-sungguh dan bertobat dengan sungguh-sungguh, jangan ngamuk. Kalau firman Tuhan menunjuk segala dosa kesalahan kita, jangan marah, jangan ngamuk, tetapi bersyukur kepada Tuhan. Iya Tuhan, itu saya seperti itu. Nah itu kalau kita sudah bertobat, berhenti berbuat dosa tadi itu yang dosanya tadi dibakar menjadi asap yang harum di hadapan Tuhan. Bagi kita cuman itu. Harus Tuhan memberikan nyawa, kita juga harus memberikan dosa-dosa kepada Tuhan. Nah, prosesnya bagaimana? Dimulai dari percaya kepada Yesus dulu. Kalau percaya Yesus, baru bertobat di situ. Belum percaya sudah bertobat, ya konyol, sama seperti Yesus dan salib tidak bisa dipisah di situ. Salib saja tanpa Yesus konyol. Makanya itu harus percaya Yesus dan bertobat dengan sungguh-sungguh. Karena Yesus dan salib tidak bisa dipisah. Itu menjadi satu kesatuan. Yesus tanpa salib, Yesus palsu di situ. Makanya anak-anak Tuhan juga begitu. Anak-anak Tuhan sudah percaya Yesus tanpa bertobat, ya palsu juga. Sama Yesus seperti tanpa salib tadi, Yesus palsu. Anak-anak Tuhan juga begitu. Kalau tanpa Yesus palsu, tanpa bertobat, kita percaya sama Yesus tidak bertobat, ya palsu sungguh-sungguh. Percaya, bertobat, mati bagi dosa dan hidup baru bersama dengan Roh Kudus. Nah ini kalau di dalam tabernakel, dalam halaman, itu keselamatan sudah. Kita sudah diselamatkan, ditarik dari dunia yang sedang dalam proses lenyap, ditarik oleh Tuhan supaya kita hidup selamat dan diberkati oleh Tuhan dengan berkat Abraham. Luar biasa Bapak Ibu. Jadi inilah firman Tuhan yang bisa menolong kita untuk ditarik oleh Tuhan supaya kita bersahabat dengan Tuhan tadi. Kita bisa diselamatkan dan kita bisa diberkati oleh Tuhan. Di dalam dunia ini semakin sulit, semakin itu, ingat Bapak Ibu, dulu bangsa Israel di padang gurun mau apa saja tidak bisa, mau bekerja tidak bisa, mau cocok tanam tidak bisa, mau tanam jagung juga tidak bisa. Tapi Bapak Ibu bisa lihat, baca di dalam Alkitab bagaimana Tuhan menolong bangsa Israel di tengah padang gurun Tuhan. Karena sekali lagi ya itulah janji Tuhan, iya dan amin. Makanya jangan bersahabat dengan dunia, tetapi harus bersahabat dengan Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu, sekarang kita akan lihat di dalam Roma pasal 12 ayat 1 sampai yang kedua. Jadi kalau kita tahu bahwa dunia ini sedang dalam proses kehancuran dan lenyap, yang pertama jangan bersahabat dengan dunia, tetapi harus bersahabat dengan Tuhan. Sekarang yang kedua, Roma 12 ayat 1 sampai yang kedua. Demikian. Karena itu saudara-saudara,
Demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Ya, Itu adalah ibadahmu yang sejati. ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Iya. Yang kedua tadi di dalam ayat yang kedua, tadi jangan bersahabat dengan dunia. Yang kedua, jangan serupa dengan dunia. Jangan serupa dengan dunia. Nah, ini yang harus kita mengerti dengan sungguh-sungguh. Kalau dunia dalam proses kehancuran dan kebinasaan, jangan serupa dengan dunia ini. Tapi harus ada satu keubahan. Nanti bagaimana supaya kita bisa berubah? Nanti kita akan sama-sama lihat. Makanya sekali lagi jangan serupa dengan dunia ini. Artinya tidak sama seperti dunia. Serupa artinya tidak sama dengan dunia. Ya, jangan serupa dengan dunia. Nah, tandanya bagaimana, Bapak Ibu? Tandanya bagaimana kalau serupa dengan dunia? Ayat yang ketiga. Demikian, berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, Ya, terus. tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu Ya, masing-masing. terima kasih. Saya dulu tidak ngerti, Bapak Ibu. Saya pikir jangan kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada apa yang kamu pikirkan. Oh, kalau gitu tidak boleh dong. Memikirkan yang lebih tinggi kan memikirkan Tuhan, memikirkan surga situ. Oh, tidak boleh begitu. Saya suruh salah begitu. Tapi justru itu yang harus kita pikirkan. Itu yang harus kita pikirkan. Itu yang sungguh-sungguh kita pikirkan. Dulu saya tidak ngerti. Saya pikir orang memikirkan Tuhan, memikirkan surga kayak apa surga itu. Salah, karena dengan ayat ini dulu saya salah mengerti. Justru itu yang harus kita pikirkan. Makanya jangan memikirkan hal-hal yang lebih tinggi. Saya punya pengalaman. Nah, nanti kita akan sama-sama lihat. Jadi jangan kamu memikirkan apa yang lebih tinggi dari apa yang kamu pikirkan. Itu jawabannya di Kolose pasal 3 ayat 1 sampai yang ketiga. Kolose pasal 3 ayat 1 sampai yang ketiga. Demikian, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, Ya, carilah perkara yang di atas, Ya. di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan. tadi saya sudah katakan, saya dulu salah ngerti. Apa memikirkan yang lebih tinggi, oh tidak boleh memikirkan surga, tidak boleh memikirkan ini. Saya salah, ternyata itu yang memang harus kita pikirkan. Terus ayat yang kedua, Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. terus Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. ya, ini yang tidak boleh kita pikirkan yang lebih tinggi dari pikiran kita. Seperti saya dulu, Bapak Ibu. Saya dulu, sederhana, pikiran saya dulu begitu, sederhana sekali. Saya dulu sudah kerja, sudah punya ini, apa yang kepingin saya ini, saya bisa. Tetapi setelah saya dipanggil ke Tuhan menjadi hamba Tuhan, wah ini yang saya pikirkan. Itu yang saya pikirkan, loh nanti kalau saya jadi hamba Tuhan bagaimana? Saya ngasih makan anak-anak ya, aduh bagaimana saya itu ya, bagaimana saya itu. Loh, saya dulu bodoh Bapak Ibu, saya dulu goblok. Saya dulu betul-betul tidak ngerti tentang firman Tuhan. Tetapi ini yang dimaksud oleh Tuhan. Jangan memikirkan perkara besok. Apa yang kamu makan, apa yang ini. Sehingga saya dulu sampai lama memutuskan untuk iya jadi hamba Tuhan. Lama sekali prosesnya 3 bulan. Prosesnya 3 bulan karena dulu saya tidak ngerti. Karena dulu saya tidak mengerti. Itu yang saya pikirkan. Aduh bagaimana ya. Nanti besok saya kasih makan apa anak-anak kalau jadi hamba Tuhan, nanti sekolahnya, nanti kuliahnya bagaimana. Wah, sekarang sudah terjawab oleh Tuhan. Sekarang sudah terjawab oleh Tuhan. Saya tidak kekurangan, keluarga kami tidak kekurangan apa-apa. Berkat Tuhan bisa dari manapun juga. Kalau Elia dulu dari buruh gagak bisa kok. Apalagi kita jadi anak-anak Tuhan, pelayan Tuhan, hamba Tuhan, bisa lewat apa saja di situ. Bagaimana tuh sekolahnya anak-anak saya, kuliahnya juga, oh ternyata jawabannya Tuhan luar biasa. Anak-anak saya bisa kuliah. Yang pertama kuliah di Poltek Jember, yang kedua kuliah di Widyagama. Di situ. Dari mana? Ya enggak tahu. Saya enggak bisa memikirkan hal itu. Enggak bisa saya pikirkan. Tapi yang saya pikirkan berusaha dengan sungguh-sungguh. Bagaimana? Saya bisa memikirkan perkara yang di atas. Di mana
Tuhan duduk di sebelah kanan Allah sebagai imam besar. Itu yang kita pikirkan, bukan perkara-perkara yang di bumi, bukan perkara-perkara yang akan lenyap nanti itu, tetapi pikirkan perkara yang di atas. Baru saya bisa mengerti. Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau tidak firman Tuhan yang menjelaskan, tidak ngerti kita, betul-betul tidak ngerti. Tapi sungguh-sungguh Tuhan sudah memberikan apa yang dulu saya takutkan, saya khawatirkan. Ternyata iya Tuhan, saya dulu takut ini, takut itu, tapi sudah Tuhan jawab di situ. Tuhan pelihara dengan sungguh-sungguh, sungguh-sungguh. Makanya itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ayo berusaha dengan sungguh-sungguh. Pikirkan perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Coba kita akan baca di dalam 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-11. Kembali lagi di situ. Demikian. Jadi, jikalau segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, Iya. betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Iya. Jadi itu saudaraku. Kalau kita sudah tahu nanti dunia itu akan hancur lenyap. Firman Tuhan, kalau kita sudah segala sesuatu itu akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu hidup. Harus hidup di situ. Kata betapa ini menunjuk satu hal yang harus kita perhatikan dengan sungguh-sungguh. Kata betapa ini sekali lagi itu mengandung satu hal yang perlu kita perhatikan dengan sungguh-sungguh. Betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Apa suci itu? Tidak tercemar dengan dosa, dengan perkara-perkara dunia, dengan perkara-perkara yang binasa seperti itu. Tidak tercemar lagi. Dan orang yang saleh itu bagaimana? Orang yang saleh itu orang yang beribadah, Bapak Ibu. Orang yang beribadah. Jadi Bapak Ibu, orang suci dan saleh itulah orang yang dalam kandang penggembalaan, yang tergembala dengan sungguh-sungguh. Saya sudah sampaikan di PA juga. Banyak air yang diduduki oleh Babel harus masuk dalam tempayan di situ. Kalau sudah masuk dalam tempayan, tidak bisa wanita Babel untuk duduk di situ. Karena ada tangan Tuhan yang betul-betul menjaga di situ. Demikian pula juga dengan kita semua. Kalau kita tekun tergembala menjadi orang yang suci, di dalam kandang itu seperti saat ini kita dibatasi semua. Batasi oleh tembok kanan kiri, tidak bisa, daging mau apa saja tidak bisa, karena dibatasi, tidak bisa liar daging ini, dibatasi, ada batas, yang tadi saya katakan ada batas kebenaran, ada batas kesucian di situ, tidak bisa kita gampang untuk berbuat dosa, masuk dalam tempayan sama dengan tergembala dengan sungguh-sungguh di situ. Nah, jadi kalau tergembala dengan sungguh-sungguh sama dengan beribadah, harus ibadah yang sejati. Kembali ke Roma 12 ayat yang ke-1, bukan ibadah sembarangan. Ibadahnya itu harus ibadah sejati, Bapak Ibu. Kembali coba Roma 12 ayat 1 tadi. Jadi ibadah yang sejati tandanya bagaimana, Pak Ari? Tanda ibadah yang sejati itu bukan ibadah itu bukan untuk meminta berkat, bukan untuk mencari berkat, tetapi untuk berkorban, Bapak Ibu. Untuk berkorban. Berkorban waktu, berkorban tenaga, berkorban pikiran, berkorban apa saja kita korbankan oleh Tuhan. Nah sekarang bagaimana dengan kita? Apa kita sudah bisa masuk di dalam ibadah yang sejati? Sekali lagi, ibadah yang sejati itu bukan meminta, mencari berkat, tetapi mempersembahkan, memberikan korban kepada Tuhan. Nah sekarang waktunya terlambat sedikit saja sudah mulai. Lama sekali waktunya, wah sudah tidak karu-karuan. Loh, bagaimana ibadah sejati? Ibadah yang sejati jelas tadi. Ibadah yang sejati adalah bisa mempersembahkan waktu, tenaga, uang, pikiran, apa saja kita korbankan. Cuman satu tidak boleh dikorbankan. Tuhan Yesus jangan dikorbankan. Firman pengajaran yang benar jangan dikorbankan. Harus kita pegang dengan sungguh-sungguh. Harus kita pegang dengan sungguh-sungguh. Sampai bisa mempersembahkan tubuh tadi. Ini ibadah yang sejati. Kalau kita masih ke gereja mencari berkat untuk ini, wah, belum masih. Belum ibadah yang sejati. Ibadah yang sejati adalah berkorban. Tadi mengorbankan dosa tadi. Saat ini bisa mengorbankan keuangan kita. Kita bisa korbankan di situ. Bapak Ibu, saudaraku dikasih itu, saya belajar dari firman Tuhan. Sekalipun saya itu masih pas-pasan, adik saya kena stroke seperti itu. Waduh, kalau bagaimana mau ditinggal sama istrinya, aduh jangan. Nanti biar Tuhan tolong. Saya bantu adik saya sampai sekarang, walaupun ya menurut ukurannya matematika buat keluarga saya saja sudah
ya cukup-cukupan seperti itu, tapi sekarang harus membantu ini bantu itu. Waduh, bagaimana? Tapi ya itu tadi, saya belajar dari situ. Berkorban, apapun kita korbankan. Belajar untuk bisa memberi, sampai bisa mempersembahkan tubuh kita. Tubuh ini perkara yang mahal, tidak bisa diukur dengan uang, Bapak Ibu. Tidak bisa diukur dengan uang. Itu yang kita bisa persembahkan lewat ibadah-ibadah. Ibadah tubuh kita tuh tadi, persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Bagaimana supaya hidup? Roh yang lebih hidup. Ada kita kehidupan tubuh yang dikuasai oleh Roh Kudus lewat ketekunan kita di dalam ibadah raya seperti saat ini, Bapak Ibu. Bersyukur kita bisa mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Persekutuan dengan Allah Roh Kudus, Roh itu yang memberikan kehidupan. Kemudian bukan tubuh yang apa lagi, tubuh yang hidup, tubuh yang kudus. Tubuh yang kudus bagaimana? Yohanes 17 ayat yang ke-17. Kuduskanlah firman-Mu, kuduskanlah kamu dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Ketekunan kita di dalam ibadah PA, pendalaman Alkitab, itu persekutuan dengan Yesus, persekutuan dengan firman Tuhan untuk menguduskan kita, menyucikan kita ini. Kemudian di dalam, kembali lagi, tubuh yang berkenan. Setelah Yesus mati, keluar dari air, ada suara dari surga. Inilah anakku yang kukasih, kepadanya aku berkenan. Jadi tubuh yang dikuasai oleh kasih Allah di situ. Persekutuan kita dengan Allah Bapa di dalam kasih-Nya. Ketekunan kita di dalam doa penyembahan pagi. Yang saat ini kita laksanakan pagi. Nah, kita dicek saat ini. Apa kita masuk di situ? Kalau enggak, jangan harap bisa mempersembahkan tubuh yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan. Nah, inilah ibadah yang sejati, berkorban. Apa saja, waktu, tenaga, uang, pikiran, semua harus dikorbankan untuk ibadah yang sejati. Kalau kita sudah dikuduskan, Bapak Ibu, kalau kita sudah tergembala dengan baik, Bapak Ibu, hasilnya kita sudah tahu. Apapun yang menjadi kebutuhan kita. Seperti seorang raja Daud mengatakan, dia seorang raja. Ya, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Semua terjamin oleh Tuhan. Kalau tadi kita beribadah dengan sejati loh ya. Ini kita garis bawahi dengan sungguh-sungguh. Kalau kita beribadah tergembala dengan sejati, janji Tuhan seperti yang dikatakan seorang raja yang hebat, Raja Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dunia boleh semakin sulit, tetapi bagi anak-anak Tuhan tadi yang tergembala ibadah sejati, ada jaminan pemeliharaan Tuhan. Ini hasil yang pertama. Hasil yang kedua, Bapak Ibu, kalau kita tadi sudah disucikan oleh Tuhan, maka Tuhan memberikan jabatan pelayanan. Efesus 4 ayat 10 sampai yang ke-11. Efesus pasal 4 ayat 11-12, maaf. Efesus 4 ayat 11 sampai yang ke-12. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Ya, ayat 12. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Nah, ini. Jadi kalau kita tergembala dengan sejati tadi itu, ada pemeliharaan Tuhan di tengah dunia yang sulit sampai antikris nanti berkuasa 3,5 tahun, kita dipelihara langsung oleh Tuhan. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, kalau kita sudah disucikan dalam kandang pengembalaan, Tuhan memberikan jabatan pelayanan tadi itu. Ingat, Tuhan memberikan karunia-karunia, Tuhan memberikan satu perlengkapan tadi itu. Bukan orang yang pandai, miskin, kaya, bodoh, anak, tua, kecil, tidak. Tetapi dikatakan tadi untuk memperlengkapi orang-orang kudus, orang suci tadi itu. Nah, itu di situ. Baru dikasih jabatan pelayanan sesuai dengan karunia Roh Kudus. Jadi kalau ingin diperlengkapi, ya jadilah orang kudus, tekun dalam kandang pengembalaan. Firman Tuhan itu terus menerus menyucikan secara intensif segala dosa, kesalahan kita yang tersembunyi sekalipun. Seperti pedang bisa menusuk sampai teramat dalam di situ. Baru kita disucikan, baru Tuhan memberikan perlengkapan dengan jabatan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus. Ingat Bapak Ibu, saudara belum punya jabatan pelayanan dalam pembangunan tubuh Kristus sama dengan di luar tubuh Kristus. Jadi jabatan pelayanan itu Yesus sebagai kepala, kita adalah tubuhnya. Kalau kita memiliki pelayanan, jabatan pelayanan, baik itu musik, paduan suara, singer, bahkan sampai doa di rumah, itu menjadi tubuhnya Kristus.
Sama seperti ada tubuh ini, ada tangan, ada kaki, ada jari semuanya. Sebelum kita punya pelayanan, berarti kita di luar Kristus. Tetapi kalau kita sudah punya jabatan pelayanan, kita sudah ada di dalam tubuhnya Kristus. Ini yang harus kita ketahui Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu saudaraku dikasih oleh Tuhan, ayo sungguh-sungguh cari pelayanan Tuhan sesuai dengan karunia-karunia Tuhan di situ. Baru kita ditempatkan bagi pembangunan tubuh Kristus, menjadi tubuhnya Kristus di situ. Nah, kalau kita sudah menjadi tubuhnya Kristus, Tuhan Yesus mengatakan inilah yang dikatakan sebagai tahbisan mempelai. Tahbisan mempelai, dimanapun aku berada, di situ pelayanku pun berada. Tahbisan mempelai sama seperti kepala dan tubuh, tidak bisa dipisahin. Kepala dan tubuh tidak bisa dipisah. Di mana ada kepala, di situ ada tubuh di situ. Ini tahbisan mempelai, pelayanan mempelai kita. Kita senantiasa selalu setia di dalam pelayanan kita. Dikasih jabatan pelayanan supaya kita bisa setia. Bayangkan kalau kepala tidak ada tubuh, ngeri ya Bapak. Jadi makanya pelayanan tahbisan yang baik itu adalah setia, berkobar-kobar sampai garis akhir hidup kita. Nah, hasilnya Bapak Ibu, kalau kita sudah bisa menjadi punya jabatan pelayanan pihak Tuhan sekarang. Filipi 2 ayat 6 sampai yang ke-8. Filipi pasal 2 ayat 6 yang ke-8. Saya berusaha untuk bisa menyelesaikan dalam tempo apa yang Tuhan berikan. Demikian, yang walaupun dalam rupa Allah Ya. tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ya. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Terus? Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Terima kasih. Jadi Bapak Ibu saudaraku oleh Tuhan, jadi dari pihak Tuhan, Tuhan yang walaupun adalah rupa Allah dikatakan, tapi tidak mempertahankan itu sebagai yang harus dipertahankan. Tetapi dia mengosongkan diri, bahkan sampai mengambil rupa rendah seperti manusia, dia menjadi pelayan. Dia menjadi hamba tadi situ. Ya, menjadi hamba sebagai manusia atau merendahkan diri dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Ayat yang ke-7 ya, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Nah, ini adalah pihak Tuhan. Jadi dia adalah Allah, tapi dia merongosongkan diri dan mengambil posisi yang rendah untuk menjadi hamba, menjadi sama seperti manusia. Nah, pihak kita saat ini Bapak Ibu, pihak kita juga harus begitu Bapak Ibu. Pihak kita harus sama seperti dari Tuhan Yesus. Efesus 4 ayat 11 tadi, kita juga harus tidak boleh sama dengan rupa dunia, tapi kita harus mengambil rupanya Yesus tadi. Rupanya Yesus bagaimana? Kita harus menjadi pelayan-pelayan Tuhan, hamba Tuhan. Hamba Tuhan bagaimana? Hamba yang setia, hamba yang taat dan setia. Nah, itu rupa, mengambil rupa seperti Yesus. Karena Yesus mengambil rupa seorang hamba, rupa kita tidak sama lagi dengan rupa dunia. Jangan kamu serupa dengan dunia, tetapi mengambil rupa kita seperti Yesus, pribadi yang taat sebagai hamba tadi, taat mati sampai mati di atas kayu salib. Nah, itu sebagai pribadi daripada Tuhan, dan kita pun juga harus menjadi seperti Yesus, mengambil rupa seperti Yesus, yaitu menjadi imam-imam raja-raja. Semoga kita bisa mengerti. Dan yang ketiga Bapak Ibu, yang ketiga 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-15. 2 ayat lagi selesai. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-15. Demikian, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Ya, terima kasih. Tadi jelas kalau dunia sudah menuju dalam proses kehancuran dan lenyap tadi itu. Jangan bersahabat dengan dunia. Jangan serupa dengan dunia. Dan yang ketiga saat ini, jangan mengasihi dunia. Jangan mengasihi dunia. Itu yang ketiga, yang perlu kita perhatikan dengan sungguh-sungguh. Ya, harus kita perhatikan dengan sungguh-sungguh. Kenapa kita tidak boleh mengasihi dunia? Jelas tadi ayat tadi. Kalau kita mengasihi dunia, kasih kepada Bapa tidak ada pada orang itu. Tuhan Yesus sudah mengatakan tidak bisa orang mengabdi kepada Mamon dan kepada Tuhan. Kalau saat mengasihi ini pasti tidak mengasihi yang itu. Demikian pula juga kita. Kita tidak bisa mengasihi dunia, tetapi harus bisa mengasihi Tuhan. Makanya jangan mengasihi dunia, tetapi harus mengasihi Tuhan. Kalau kita mengasihi dunia, kasih pada orang itu tidak ada. Kasih kepada Allah tidak ada. Nah, sekarang bagaimana prakteknya?
kita bisa mengasihi Allah, kita dikasih Bapa kita. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-15. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-15. Demikian, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ya, ini. Jadi kalau kita tidak boleh mengasihi dunia, harus mengasihi Bapa. Nah, prakteknya bagaimana untuk mengasihi Bapa ini? Barang siapa mengasihi aku, kata Tuhan Yesus, ia menuruti segala perintah-perintahku. Harus taat, dengar-dengaran akan firman Tuhan. Apa cukup? Belum cukup, Bapak Ibu. Kalau masih hanya taat, dengar-dengaran, ini sama seperti Abraham. Abraham tinggalkan kampungmu di situ, Abraham nurut di situ. Abraham nurut sama firman Tuhan. Ini taat, dengar-dengaran. Tapi tidak boleh sampai berhenti di situ, Bapak Ibu. Kalau sampai berhenti sampai di situ, Abraham jatuh ke dalam siapa istrinya? Istrinya saya kok tiba-tiba blank di sini. Sarah, siapa tuh? Hagar, maaf mau blank tadi. Jadi jatuh di dalam Hagar tadi di situ. Dia sebenarnya sudah taat. Abraham tinggalkan tanah sanak saudaramu, tinggalkan tanahmu. Abraham nurut di situ. Tetapi kalau sampai taat dengar-dengaran saja, masih bisa jatuh di situ. Masih jatuh dalam Hagar dari situ. Sampai akhirnya terjadi masalah. Sekarang ini sampai sekarang ini tidak selesai masalahnya. Dulu karena karena Abraham dulu itu tidak sampai meningkat. Cuma hanya berhenti sampai taat dengar-dengaran. Makanya taat dengar-dengaran itu harus meningkat. Taat sampai daging tidak bersuara lagi. Bagaimana prakteknya? Daging tidak bersuara lagi. Abraham, sembelih anakmu. Tidak ada suara daging di situ. Tuhan, ini anakku sudah saya tunggu 25 tahun. Tuhan, tidak manusiawi itu masih ada suara daging. Makanya taat dengaran tadi itu harus meningkat sampai taat tidak ada daging bersuara lagi. Suara yang paling keras dari daging ini adalah dusta. Dan yang kedua adalah tidak taat dengar-dengaran akan firman Tuhan. Makanya jangan berhenti sampai taat dengar-dengaran. Harus meningkat. Taat sampai daging tidak bersuara lagi. Seperti Abraham. Abraham, sembelih anakmu. Dia taat di situ. Tidak ada suaranya daging lagi di situ. Tuhan yang bertanggung jawab. Tuhan yang bertanggung jawab. Sekalipun bagi pikiran manusia tidak manusiawi. Wah ini nih. Tapi Tuhan yang bertanggung jawab. Kalau Tuhan perintah, Tuhan yang bertanggung jawab. Kalau kita tidak taat, sampai daging tidak bersuara, ya kita yang harus bertanggung jawab sendiri. Tetapi kalau kita taat dengar-dengaran sampai tidak ada suara daging tadi, Tuhan yang bertanggung jawab atas hidup kita. Amin Bapak Ibu. Semoga kita bisa mengerti. Dan hasilnya Bapak Ibu, Yohanes 15 ayat 10 sampai yang ke-11. Satu ayat lagi. Yohanes 15 ayat 10 sampai yang Demikian, ke-11. jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam Ayat kasihnya. 11. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi. Wah luar biasa. Kalau kita bisa taat dengar-dengaran sampai daging tidak ada suaranya lagi. Janji Tuhan, sukacitaku, kamu akan menerima sukacitaku dan sukacitaku itu akan menjadi penuh bagi kita. Kita hidup bahagia di dunia ini. Sekalipun di dunia ini masih banyak penderitaan, masih banyak kesukaran, masih banyak kesulitan. Tapi kita bisa berbahagia saat menderita. Kita bisa berbahagia saat kesulitan. Itu aneh di situ Bapak. Tapi ya itulah kebahagiaan yang Tuhan berikan bagi kita. Kita bisa merasakan kebahagiaan di tengah penderitaan. Kita bisa merasakan bahagia di tengah kesulitan dunia yang tidak bisa diberikan kepada orang lain. Kebahagiaan tidak bisa diberikan kepada orang lain. Hanya orang-orang yang mau taat sampai daging tidak ada suaranya lagi. Kemudian yang terakhir, 1 Yohanes 2 ayat yang ke-17. 1 Yohanes 2 ayat yang Demikian, ke-17. dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Oh haleluya. Ya inilah Bapak Ibu, firman Tuhan, janji Tuhan bagi kita saat ini. Tuhan bukan hanya memberikan kebahagiaan di dunia ini, tapi bisa sampai memberikan kebahagiaan kekal selama-lamanya. Itulah kehidupan kekal. Nanti kalau Tuhan Yesus datang kembali, dunia ini akan lenyap, tapi Yesus datang kedua kali untuk menjemput kita, dibawa ke dalam perjamuan kawin anak domba. Setelah itu dibawa dalam kerajaan 1000 tahun damai, sampai dibawa ke dalam Yerusalem yang baru. Di situ tempat kebahagiaan kekal selama-lamanya. Inilah yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu, saudaraku sekalian. Bila ini menjadi satu hal yang membuat kehidupan kita
supaya kita tidak bersahabat dengan dunia, menjadi serupa dengan dunia, dan tidak mengasihi dunia, tetapi kita bisa menjadi sahabatnya Tuhan, serupa dengan pribadi Yesus, dan kita bisa mengasihi Allah kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang semua musik untuk bisa mengambil tempat. Kita akan nyanyikan satu pujian, Yesus kau kebenaran.
selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Terima kasih Tuhan, hanya oleh kemurahan-Mu maka kami diperingatkan untuk tidak menyerahkan hati kami kepada keduniawian ini. Oleh karena Engkau mau mengisi kami dengan kasih, sehingga kami bermanfaat bagi kerajaan surga sesaat kami ada di bumi ini. Engkau memberikan sesuatu kepada kami, yaitu kemurahan dan nasihat untuk kami dapat mempersembahkan hidup kami, bukan lagi sesuatu yang mati, tetapi hidup oleh karena bangkit berserta dengan Kristus. Dan yang kudus, yang telah dikuduskan dengan satu tujuan, yaitu menanti hari kedatangan Tuhan. Dan memperkenan hati-Mu, yaitu ketaatan kami sebagai anak-anak Allah. Dan ini semua merupakan ibadah yang sejati di hadapan Tuhan. Tuhan, jangan sampai kami menjadi sama seperti dunia ini. Tetapi biarlah kami menikmati keubahan-keubahan di dalam akal budi kami, di dalam jalan hidup kami. Melalui kelahiran baru yang kami terima dari firman dan Roh-Mu yang kudus, sehingga kami menjadi cerdas, menjadi anak-anak Allah yang mengerti akan bahasa dari Bapa, sehingga kami boleh mendapat membedakan kehendak Allah secara sempurna. Terima kasih Tuhan. Dan Engkau juga memberikan kepada kami suatu pengertian, supaya kami memikirkan perkara-perkara surgawi, bukan hanya perkara-perkara bumi ini. Dan kami berpikir untuk tidak lebih dari iman kami, sehingga kami boleh menguasai diri kami sesuai dengan iman yang kami miliki. Dan semuanya adalah karunia Allah. Terima kasih Tuhan buat firman yang telah kami dengar, dan biarlah ini menjadi pola hidup kami sebagai gereja Tuhan, untuk kami memperkenankan hati Tuhan, dan kami dipersiapkan untuk hari kedatangan Tuhan yang kedua kali. Terima kasih Bapa. Engkau berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu, dan Engkau pakai beliau, suami istri serta anak-anaknya, untuk melayani di dalam rumah Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Mohon izin Bapak Gembala, Ibu Gembala, dan sidang jemaat Tuhan. Seperti biasa Bapak Ibu, saya akan membacakan pengumuman kita untuk 1 minggu ke depan. Ibadah kita berjalan seperti biasa, tidak ada perubahan, baik itu ibadah doa, ibadah PA, ibadah kaum muda,
ibadah raya dan ibadah sekolah minggu berjalan seperti biasanya dan di jam-jam yang telah ditentukan. Dan Bapak Ibu Saudara, jika ingin bergabung di jam-jam ibadahnya, baik itu ibadah doa, ibadah PA, ibadah kaum muda, dan ibadah sekolah minggu, ibadah raya, boleh datang dan bersama-sama dengan kami melayani Tuhan. Hanya saja ada beberapa perbedaan, bukan perbedaan maksud saya, tapi biasanya kita ibadah kaum wanita itu di minggu pertama. Jadi Jumat besok, karena di minggu pertama maka Jumat besok ada ibadah kaum wanita. Itu saja Bapak Ibu Saudara sekalian, tambahan dari jadwal-jadwal ibadah yang sudah kita tentukan bersama-sama. Yang kedua, saudara-saudara, kita akan berdoa bersama-sama bagi Bapak Fukwok. Maafkan jikalau pembacaan saya salah, saudara-saudara, yang berulang tahun. Adik Floren datang ya tadi ya? Udah pulang? Tante, datang ya. Oke, adik Evan juga kita berulang. Evan datang ya? Evan tadi ada kelihatan kok Evan. Oh ya. Oke, kita akan doakan bersama-sama yang berulang tahun. Jadi ada 3 orang. Kita nanti doakan bersama-sama. Semoga adik kita ini menjadi berkat bagi banyak orang, masa depannya masa depan yang indah. Dan juga setelah ibadah ada latihan paduan suara, saudara-saudara. Bagi Bapak Ibu yang ingin bergabung dalam latihan paduan suara, boleh langsung saja ikut untuk latihan paduan suara. Dan yang terakhir, setelah ibadah, mohon anak-anak sekolah minggu berkumpul di Tante Yuni. Tante Yuni ada di belakang, di tengah. Nanti setelah ibadah sekolah minggu, anak-anak nanti ya bisa kumpul dengan Tante Yuni. Itu saja yang bisa saya bagikan bagi kita semua. Terima kasih buat kerjasamanya Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, dan adik-adik kami. Terima kasih Dek, terima kasih semuanya yang sudah mempersembahkan pujian. Tuhan Yesus memberkati kita bersama-sama. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa minum air hangat, jangan lupa selalu semangat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri dan kita akan menerima doa berkat dari Bapak Gembala kita. Sebelum kita meninggalkan tempat ini, kita berdoa untuk Bapak Fukwok yang berulang tahun, demikian juga dengan adik Flo dan Evan yang juga berulang tahun. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur bahwa kami memanfaatkan umur hidup dan kesempatan yang baik yang Engkau anugerahkan kepada kami demi kemurahan-Mu, sehingga kami boleh datang di dalam rumah Tuhan dan kami menerima kebenaran firman. Untuk kami diingatkan senantiasa oleh karena kami hidup di bumi ini penuh dengan pengaruh-pengaruh yang jahat. Kami butuh firman, kami butuh hadirat Tuhan, kami butuh Roh Kudus untuk menguatkan kami, untuk mengubah karakter kami. Bukan seperti dunia ini, tetapi kami adalah milik Engkau, anak-anak kerajaan surga. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami juga berdoa untuk Bapak Fukwok yang berulang tahun dan juga adik Flo dan Evan yang mengalami ulang tahunnya. Tuhan, biar kiranya Engkau memberkati hari-hari yang baik ini, dan untuk selanjutnya mereka dibangun sebagai tubuh Kristus dan menanti hari kedatangan Tuhan, hidup dalam pemeliharaan Tuhan, tubuh, jiwa, roh, dan kebahagiaan surgawi menyertainya. Terima kasih Tuhan. Dan kami berdoa bagi sidang jemaat-Mu Tuhan, untuk mohon berkat dari Engkau. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sidang jemaat biji mata Tuhan, terimalah segala berkat anugerah, kasih sayang, kasih setia, keselamatan yang kekal, damai sejahtera, sukacita kerajaan surga yang turun dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai kehidupan kita semua, mulai dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Pulanglah dengan segala berkat anugerah ini, dan ditambah-tambahkan dengan berkat-berkat jasmania, untuk kita boleh hidup layak di bumi ini, dan juga boleh menjadi berkat bagi sesama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
kami sudah mohonkan semuanya ini. Amin, amin, amin. Tuhan berkati.